Hai, Assalamualaikum. Terima kasih udah klik video ini. Selamat datang di studio sederhana ini, Studio Peso Channel. Nah, teman-teman, di vlog hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan di luar konten berkaitan dengan hukum ya. Tapi saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya ingin tahu legalitas kami nih sebagai misalkan advokat ya. Mungkin ada yang meragukan, ada juga misalkan tertarik nih untuk menggunakan jasa kami mengurus perkaranya, tapi masih ragu apakah benar kami ini pengacara, jangan-jangan cuman ngaku-ngaku doang gitu. Itu hal yang wajar, kami memaklumi, dan ya itu sesuatu yang positif lah. Oleh karena itu saya akan mengulas beberapa pertanyaan berkaitan dengan legalitas, berkaitan dengan rekam jejak, dan juga berkaitan dengan mungkin portofolio kami, portofolio saya sebagai advokat kampung, advokat deso, teman-teman. Saya bukan siapa-siapa, hanya pengacara yang berasal dari kampung. Saya jujur, saya dari kampung, tapi insya Allah ketika saya mendapatkan kuasa dari klien, insya Allah saya akan menjaga amanah dan juga profesional. Nah, pertanyaan yang pertama, Bang, sejak kapan sih Abang ini jadi advokat? Sejak kapan Abang mengurus perkara klien-klien Abang? Baik, saya advokat atau dilantik ataupun misalkan mendapatkan izin praktek sebagai advokat itu tahun 2018 ya. 2018 saya sudah mendapatkan yang namanya kartu tanda pengenal advokat atau KTPA seperti ini. Ini dari Peradi karena kebetulan saya organisasinya ikut organisasi Peradi, Perhimpunan Advokat Indonesia. Dan ini sebagai tanda atau bukti bahwa kami ini bukan hanya sekedar ngaku-ngaku advokat, tetapi resmi terdaftar sebagai anggota Peradi. Nah ini ya, jadi ada kartu tanda pengenal advokatnya. KTPA ini setiap 3 tahun sekali itu harus diupdate. Masa berlakunya harus diperbaharui. Dan ini sudah update yang terbaru ya teman-teman. Itu adalah KTPA. Jadi salah satu legalitas kami menangani suatu perkara, menjalankan kuasa dari klien, harus memiliki KTPA. Karena kalau di persidangan pasti akan ditanya, kalau Anda sebagai kuasa hukum silahkan tunjukkan KTPA baik fotokopi maupun aslinya. Nah itu ya, jadi sudah jelas saya advokat yang terdaftar di organisasi advokat Peradi. Kemudian selain itu saya juga ada satu legalitas ini yang sangat penting yang saya dapatkan dari pengadilan tinggi tingkat provinsi, pengadilan tingkat banding, di mana pengadilan tingkat banding ini adalah pengadilan yang berwenang untuk melantik atau menyumpah para advokat sebelum terjun ke dunia litigasi menangani perkara-perkara yang dikuasakan dari klien kepada para advokat ini. Namanya adalah berita acara sumpah atau disingkat dengan BAS atau BAS. Saya tunjukkan, nah ini adalah berita acara sumpah atau BAS, dan ini juga sama, ketika kami mendapatkan kuasa untuk bersidang di ruang persidangan, ini pasti akan ditanyakan, akan diminta fotokopinya dan juga akan diminta untuk memperlihatkan BAS ini. Nah, jadi KTPA tadi dan BAS ini adalah dua legalitas penting, utama, dan wajib untuk dimiliki bagi seseorang yang mengaku sebagai advokat. Itu ya, jadi legalitas sudah clear ya. Tidak ada keraguan bahwa kami adalah advokat dari organisasi Peradi, Perhimpunan Advokat Indonesia, yang juga sudah disumpah oleh pengadilan tingkat banding. Saya dulu disumpahnya itu di Pengadilan Tinggi Provinsi Banten. Itu ya, legalitas sudah clear. Sekarang ada juga yang nanya, Bang, Abang ini domisili prakteknya di mana sih Bang? Dan bisa menangani perkara-perkara itu di wilayah mana aja? Baik. Sebetulnya kalau domisili, saya itu ada 2 domisili ya, ada di Tangerang ada juga di Kabupaten Lebak. Adapun untuk menangani perkara ataupun juga menjalankan kuasa dari para pemberi kuasa atau para klien, itu tidak hanya dari domisili tempat saya tinggal. Beberapa daerah sudah pernah saya jangkau, alhamdulillah ya. Di Provinsi Banten itu saya sudah pernah bersidang di beberapa pengadilan ya, yaitu di Pengadilan Negeri Rangkas Bitung, kemudian Pengadilan Agama Rangkas Bitung, kemudian di Pandeglang pernah juga menangani perkara bersidang di Pengadilan Negeri Pandeglang, kemudian Pengadilan Agama Pandeglang juga ya,
saya juga sempat dan beberapa kali sidang di sana. Kemudian di Serang, kami juga bersama teman-teman pernah menangani banyak perkara di Pengadilan Negeri Serang, kemudian juga di Pengadilan Agama Serang juga sama, kami sering bersidang di sana. Kemudian di wilayah Tangerangnya, saya sudah pernah beberapa kali menangani perkara bersidang di Pengadilan Negeri Tangerang, kemudian juga di Pengadilan Agamanya, Pengadilan Agama Tangerang, dan juga Pengadilan Agama Tiga Raksa. Karena kalau di Tangerang itu ada satu pengadilan negeri dan ada dua pengadilan agama. Pengadilan negeri wilayah hukumnya mencakup semua wilayah Tangerang, baik kota, kabupaten maupun Tangerang Selatan. Adapun pengadilan agamanya ada dua. Pengadilan Agama Tangerang itu wilayah hukumnya mencakup wilayah kota Tangerang. Adapun untuk Pengadilan Agama Tiga Raksa itu wilayah hukumnya mencakup wilayah Kabupaten Tangerang dan juga kota Tangerang Selatan. Selain itu, saya juga sering bersidang di wilayah Jakarta. Di Jakarta Pusat pernah, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pernah menangani beberapa perkara bersama rekan saya di sana. Kemudian juga di Pengadilan Agamanya sudah sempat juga beberapa kali menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah-masalah ataupun kewenangan pengadilan agama ya, seperti gugatan cerai, kemudian penetapan ahli waris, kemudian juga isbat nikah, tentang waris dan lain sebagainya. Kemudian selain di Jakarta Pusat, saya juga beberapa kali menangani perkara dan juga bersidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Waktu itu ya perkaranya perkara masih pegangan rame-rame ya. Kita masih bergabung bersama kantor yang besar. Kami menangani perkara yang ada kaitannya dengan masalah leasing, perusahaan leasing besar lah. Selain itu, di Pengadilan Agama Jakarta Selatan juga saya sering di sana, bersidang di sana, menangani perkara di sana, perkara-perkara peradilan agama lah ya. Kemudian di Jakarta Barat juga sama. Di pengadilan negerinya, saya sudah sempat beberapa kali sidang di sana, di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan juga Pengadilan Agama Jakarta Barat, termasuk sering juga bersidang di sana. Selain itu, saya juga pernah menangani beberapa perkara di Kota Bekasi. Kota Bekasi, Jawa Barat, di Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Selain itu, sama, di Pengadilan Agamanya juga ada beberapa perkara pernah di sana, di Pengadilan Agama Kota Bekasi. Selain itu, saya juga pernah ada beberapa perkara di wilayah Jawa Barat yang lainnya, yaitu di Kabupaten Bogor, tepatnya di Pengadilan Agama Cibinong, Kabupaten Bogor. Selain itu, Bang, perkara-perkaranya apa saja sih yang udah ditangani oleh saya sendiri ataupun bersama rekan-rekan? Itu sangat banyak sekali. Di antaranya, pertama terkait dengan pidana. Beberapa kasus pidana seperti misalkan tindak kriminal ya, tindakan kriminal, kemudian tindak pidana korupsi, kemudian juga dugaan penggelapan, dan lain sebagainya, itu kami pernah menanganinya bersama-sama bersama rekan-rekan kami juga. Selain itu, perkara perdata di bidang sengketa tanah juga sering kami bersama rekan-rekan menanganinya, kemudian juga berkaitan dengan masalah hukum tata usaha negara yang menyangkut overlapping suatu sertifikat tanah. Terus kami juga pernah menangani ya sengketa hasil seleksi CPNS. Kami juga pernah menangani di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ya, Kota Serang. Selanjutnya dan selebihnya adalah perkara-perkara perdata di lingkup pengadilan agama ya. Misalkan gugatan perceraian, cerai gugat, cerai talak, cerai goib, kemudian juga isbat nikah, permohonan penetapan ahli waris, kemudian juga sengketa waris. Nah itu ya perkara-perkara yang sudah pernah kami tangani baik secara pribadi maupun bersama rekan-rekan saya. Sebagian besar kegiatan-kegiatan saya di pengadilan-pengadilan tersebut sudah saya dokumentasikan. Silahkan untuk dicek di video-video di channel saya. Dan selain itu teman-teman, saya juga sudah pernah mendapatkan beberapa klien yang bukan hanya dari warga negara Indonesia, tetapi ada juga nih warga negara asing dan juga warga negara Indonesia yang sedang bertempat tinggal atau yang sedang tinggal di luar negeri. Di antaranya yang berasal dari Taiwan, kemudian juga dari Arab Saudi, kemudian dari Singapura, dan juga ada warga negara asing. Di antaranya kemarin itu ada warga negara Turki yang meminta saya untuk mengurus pengambilan dokumen-dokumen berkas perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Dan selain itu kami juga menyelenggarakan pelatihan online. Kemarin-kemarin kita sudah open ya untuk
kelas pelatihan online upaya penyelesaian sengketa bidang pertanahan dan juga upaya penyelesaian sengketa kewarisan Islam. Itulah jawaban saya atas pertanyaan-pertanyaan mengenai legalitas, kemudian juga rekam jejak, pengalaman, portofolio, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi, bisa menjadi bahan pertimbangan. Dan saya menerima klien dari beberapa daerah ya, dari seluruh wilayah Provinsi Banten. Silahkan ya, yang dari Serang, Cilegon, Pandeglang, kemudian juga Lebak, Rangkas Bitung, Tangerang ya, Tangerang Selatan, Tangerang Kota, Kabupaten, silahkan. Nomor WhatsApp-nya ada di kolom deskripsi di bawah video ini. Kemudian juga Anda yang berasal atau yang berdomisili di wilayah Jakarta, baik itu Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Selatan, silahkan juga untuk bisa berkonsultasi dan juga untuk menguasakan kepada kami dalam menangani beberapa perkara yang hendak Anda selesaikan. Tapi saya lebih seringnya kalau wilayah Jakarta itu Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. Kemudian selain itu, untuk teman-teman atau pemirsa yang berada di Kota Bekasi, silahkan kalau misalkan ingin menguasakan pengurusan perkaranya kepada kami bisa. Karena saya sering juga ya menjangkau wilayah Kota Bekasi, yaitu Pengadilan Negeri Kota Bekasi dan Pengadilan Agama Kota Bekasi. Adapun untuk Pengadilan Negeri Cikarang atau Pengadilan Agama Cikarang, saya belum pernah ke sana, tapi kalau misalkan ada yang ingin menguasakan pengurusan perkaranya, yang domisili Cikarang, ingin menguasakan kepada kami, ya bisa-bisa saja tinggal negosiasikan, tinggal kita diskusikan dulu ya terkait dengan beberapa kesepakatannya. Bang, gimana kalau dari luar provinsi, misalkan dari Jawa? Ya boleh-boleh aja selama misalkan bersedia untuk beberapa kesepakatan, karena kalau misalkan kami menangani perkara di luar pulau atau di luar provinsi ya, di luar provinsi Banten dan Jakarta dan Jawa Barat, tentu konsekuensinya kita perlu anggaran yang lebih besar. Itu saja sih. Silahkan ya yang mau konsultasi, tanya-tanya, silahkan hubungi nomor WA yang ada di kolom deskripsi di bawah video ini. Sampai jumpa di video-video dan vlog saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.